Any? Ya. And belum ada seminggu. Gimana hari lah kira-kira? Ribut sama ibu ya? Iya. Sudah minta maaf? Belum. Kamu tidak khawatir kalau sakit terlambat. Saya beritahu satu hal, lihat saya beritahu satu hal. Tapi hanya kamu, ingat baik-baik. Berpaculah dengan waktu, terutama soal itu. Paham? Kantor siapa namanya? Iya. Iya. Tidak semua orang bisa tahu apa mau. Tidak semua orang. Bahkan kamu belakangan ini diem saja, marah sama orang tuamu itu karena kamu tidak ngomong apa mau. Betul tidak? Itu masalahmu. Lain kali speak up, ngomong. Walaupun mungkin resikonya dimarah-marahi, mungkin resikonya itu resiko. Karena dengan begitu kamu jadi tahu, oh yang ini tidak boleh, oh yang itu boleh. Paham? Lain kali jadilah laki-laki. Ya, oke, bos. Kakak, siapa namanya? Ali. Sudah. Belum tentu kamu lebih baik dari Ali. Ya. Ali yang baik, saya mau nanya, kenapa sering meninggalkan sholat? Ya, kenapa? Ketiduran, malas, jangan begadang. Ya. Ingat baik-baik, setiap peristiwa yang kalian alami meninggalkan bekas di wajah. Dan ada orang-orang yang diberi kemampuan mampu membaca. Ingat baik-baik, di atas langit masih ada. Bos yang paling ganteng ini satu-satunya yang bertopi. Sama namanya Sudik. Asik. Pafan. Evan. Would you like to take off your head, please? Yeah. Much better. Oke, Pak, lihat saya, Pak. Pan, saya tahu kan masalahmu cukup berat. Kamu menyimpannya dengan gaya ini. Ini bukan masalahnya. Dia bisa jelaskan. Apa yang dilakukan selama ini hanya berpura-pura kalian bahwa dia tidak ada. Padahal masalah dia sangat berat. Tapi Van, kalau jauh dari Tuhan, kamu mengumpat Tuhan, kamu mengira Tuhan tidak adil sama kamu, itu salah. Ingat, ujian itu diberikan bukan karena Allah tidak sayang sama kita, bukan karena kita pernah melakukan kesalahan. Ingat, ujian itu diberikan karena Allah ingin memastikan kecintaan kita kepada. Ingat baik-baik itu.
Sorry itu Stefan, kamu mau tahan kayak apa? Dadamu sudah sesak, nangis-nangis saja. Dapat temanmu ini selama ini dapat peduli sama kamu. Maka kali jangan bersembunyi di balik apapun. Jadilah apa adanya. Orang itu tidak bisa kuat seperti yang kamu sampaikan itu, seperti yang kamu tampilkan itu. Rapuh merapuh aja. Ngerti kan? Oke. Masih penasaran? Ya. Saya sih senang mau cari orang yang masih penasaran nilai apa. Ya kan? Kalau ada sekali lewat silakan aja Pak. Ya. Inilah kalian suka ngomong yang tidak bertanggung sama. Kamu memacari mereka pun itu hanya dikencingi saja, habis itu tinggal pergi. Kalian yang punya pacar di antara mereka ini, saya jamin tidak akan lama. Oh silahkan saja, kalian mau protes kayak apa, kalian mau. Saat ini saya tidak kemana-mana, boh. Ketika kamu tidak ada, mereka tetap ngelaba. Pertanyaan saya sekarang, kalian ini pilih dipaksa jujur atau jujur? Baik, kalian sudah bilang, dan meskipun hanya selembar kain, tapi kain ini sengaja dipasang, pasti ada maksudnya. Jadi kalau kalian tidak jujur, resiko tanggung kalian masing-masing. Ya, sudah saya beritahu sejak awal. Sekarang jawab dengan jujur. Siapa di antara kalian yang agamanya Islam, yang pagi tadi tidak sholat subuh? Angkat tangan. Tinggi, semua tinggi. Saya pilihnya lurus. Oke. Kecuali perempuan yang diberi hak istimewa. Baik, tepuk tangan untuk kalian. Kakak kalian tahun kemarin mengikuti kegiatan ini, dan hasil surveinya setelah mengikuti kegiatan ada kemampuan yang berkembang. Tetapi saya beritahu perbedaannya. Kalau kakak-kakak kalian tahun kemarin tidak sepatah kata pun keluar sejak awal sampai akhir, silent, mereka semua tenang. Betul kata Pak Kepala Sekolah, kalian punya potensi, punya kemampuan. Tapi maaf, kalian tidak ada semangat, tidak ada spirit, tidak ada kemauan. Kalian tahu kenapa? Terlalu nyaman. Kalian itu terlalu nyaman dengan keadaan kalian. Saya beritahu pada kalian, di luar sana nanti banyak orang yang bersaing dan tidak kenal ampun dengan kita. Tidak akan kenal ampun. Apalagi kalau sampai kalian nanti ada di pekerjaan, di lapangan kerja, itu lebih gila-gilaan. Tidak ada ampun. Maka kali ini punyailah semangat berjuang.
Jangan ditunda, mulainya bukan besok, bukan nanti, sekarang juga persiapkan. Kali ini mungkin kalian masih bisa bergerombol dengan teman-temanmu yang suka diajak nongkrong bareng-bareng itu. Iya, kali ini ya. Tapi lihat nanti sudah lulus, apa jadinya? Masing-masing ngurusi urusannya masing-masing. Yang baik-baik itu. Dan satu-satunya yang bisa kalian jadikan tempat bergantung hanyalah itu mutlak adanya. Kalau bergaul jangan aneh, kalau berhubungan jangan aneh, biasa aja. Saya pernah di SMS kakak kalian, bahkan semalam masih Facebookan dengan kakak kalian. Jadi mereka setelah kegiatan itu masih komunikasi dengan saya, termasuk yang diceritakan Bapak tadi, yang diterima di UNER, yang diterima di beberapa universitas itu, nanyanya jurusan ke saya. Kak, baiknya saya ambil jurusan apa? Strateginya bagaimana? SMS. Nah, rata-rata kita itu kepedean. Kita itu merasa paling ngerti, kita itu merasa paling bisa, sehingga tidak ada persiapan. Kalian kalau persiapkan, karirmu akan ditentukan sebentar lagi. Ya. Kalau ini tamat sudah. Ini sungguhan, ini soal masa depan itu tidak main-main. Kalau ini tamat sudah. Dan pacarmu yang cantik yang kamu cintai itu akan meninggalkanmu. Tidak akan ada satupun perempuan yang mau diajak miskin, tidak ada. Hari ini gitu loh. Betul ya? Betul. Hari ini buang air saja 1000. Betul ya? Mikirlah. Apalagi kalian pengen istri-istri kalian bisa cantik. Oh, cantik itu pakai biaya. Suntik vitamin C tiap 1 bulan sekali itu 1.600.000. Suntiknya berhenti, hitam lagi. Makanya saya beritahukan, kalau bergaul sama orang, memilih teman, jangan karena penampilan, ingat baik-baik itu. Yang penting itu iman. Tenang, salah itu biasa. Jadi sekarang budayakan salah itu biasa. Namanya juga belajar. Kalau kalian benar terus, kalian yang ngajar, ya kan? Iya. Cuma kamu sendiri ya. Iya, tidak apa-apa. Oke, adikku yang baik. Kalau orang muslim itu takarannya, indikatornya paling tidak kalau dia itu beriman, itu sholat. Kalau saya itu dibenarkan mas. Dari Jabir radhiyallahu anhu, katanya dia pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya tali penghubung antara seseorang dengan syirik dan kafir ialah meninggalkan sholat. Jadi siapapun di antara kalian yang berani meninggalkan sholat, dia disebut kafir. Dan orang kafir itu darahnya halal. Jadi kalau sampai macam-macam, saya bunuh sekarang pun tidak apa-apa, halal darahmu itu. Hati-hati dengan itu. Dan orang kafir, di mana tempatnya? Jahanam. Ada 12 siksaan bagi orang yang meninggalkan sholat. Hati-hati.
Tidak cuma satu, 12. Saya jelaskan dengan cepat, simak baik-baik. 12 ini tidak ditimpakan sekaligus, tidak ditimpakan sekaligus, tapi bertahap. Masing-masing 3. Ketika masih hidup dapat 3. Sakaratul maut dapat 3 lagi. Kenapa cantik? Kamu ingat ibumu? Ya, boleh kan? Lain kali jangan pernah berbuat kesalahan dengan manusia. Hati-hati. Saya ingatkan, kalau kita bersalah sama Allah dengan taubat, insya Allah Allah memberi maaf. Insya Allah. Seberapa besar pun dosa kepada Allah. Tetapi ingat, dosa kepada sesama manusia. Ingat baik-baik. Dosa kepada sesama manusia belum terhapus. Bahkan tidak pernah terhapus bila yang bersangkutan belum memaafkan. Hati-hati dulu. Yang kedua nanti ketika sakaratul maut. Yang ketiga di alam kubur. Yang keempat ketika nanti di yaumul hisab, yaumul qiyamah. Berat orang menjalankan sholat itu. Maka lain kali ada ibu yang baik, apapun yang terjadi jangan pernah tinggalkan apapun yang terjadi. Apapun. Ketika masih hidup, siksa yang pertama, 1, Allah mencabut barokah dari semua rezeki yang dia dapat. Jadi maaf kalau bapak ibu guru itu punya permasalahan tentang rezeki, rekomendasi saya 1, koreksi sholatnya. 2, ini kalian alami, tapi kalian tidak sadar. Yang kedua ini kalian alami. Apa itu? Allah mencabut cahaya dari wajahnya. Walaupun saya lihat kalian ini cakep-cakep, ganteng-ganteng, cantik-cantik, lumayan sih ukuran sampang. Iya. Tapi maaf, tidak bercahaya. Coba kalian ingat baik-baik. Kalian masing-masing ingat baik-baik. Bukankah setiap kalian ketemu kiai atau ketemu ustadz, ustadz itu pasti sama sampean senyumnya sinis? Betul tidak? Ingat baik-baik. Kenapa? Kelihatan. Hati-hati. Walaupun cantik adikku, tidak sholat, kamu bukan siapa-siapa. Yang ketiga, dijauhi saudaranya yang soleh. Tapi biasanya memang otomatis orang baik temunya juga orang baik, orang jelek temunya juga orang jelek. Ya, ini bukan soal fisik. Sorry itu saya bukan soal fisik. Kalau ada orang yang menghinamu karena fisikmu, kamu cukup bilang saja alhamdulillah. Karena apa? Orang yang menghinamu, orang yang memfitnahmu adalah orang yang dengan sukarela meminta seluruh dosa. Jadi kalau dihina, tidak usah marah, bilang saja alhamdulillah. Lagi dong. Iya, makin sakit, makin dalam, disitulah letak pahala. Jadilah orang yang besar, yang punya hati yang besar, sehingga tidak ada sesuatu pun yang dianggap besar. Orang yang besar itu tidak ngurusi hal-hal yang remeh. Adik yang cantik, yang ganteng, saya beritahu satu hal. Kalian punya wajah ganteng-ganteng seperti ini, cantik-cantik seperti ini, saya mau nanya, dulu pernah pesan? Pernah pesan? Tinggal terima kan? Tinggal terima saja kok sombong, kok menghina orang, rasa-rasanya enggak ya kan? Enggak Kalau orang boleh milih sih, ya semua orang pilih kan? Ganteng. Itulah kenapa orang-orang itu pada pemakan iklan.
putihkan wajahmu. Buat apa wajahnya putih, tangannya hitam? Begitu fotonya begini, hitam. Ya kan, aneh, betul tidak? Dan adikku yang cantik tidak akan ngefek. Walaupun sampean beli pon sekilo, tidak ngefek. Jangan. Pengen cantik, pengen ganteng, pengen sering sentuh air wudhu. Wudhu doa pak? Wudhu doa. Biar lucu yang disebut inner beauty. Adik yang baik di antara kalian, walaupun ini lagi nyaru gayanya jadi kameramen ini orang-orang yang hafal wajah-wajah para ustadz, wajah-wajah para kiai. Pasti beda nggak mas? Beda, karena auranya memang beda. Itu waktu masih hidup. Episode kedua ketika sakaratul maut. Sebagai informasi saja saya beritahu, sebagai info saja, mati itu tidak gampang. Mati itu tidak kayak TV-TV itu enggak. Di TV-TV itu mati gampang, merdeka. Gampang matinya. Apalagi sinetron itu lebih lebay lagi. Kegampanganku. Aku harus sampaikan satu hal. I love you. Mau mati saja bikin patah. Jangan percaya. Saya beritahu, Sayyidina Ali pernah bilang, mati itu rasanya yang paling gampang, rasanya seperti dirajam 1000 pedang. Paling gampang itu. Kalau kata Umar bin Khattab, lebih serem lagi Umar bin Khattab itu. Apa kata Umar bin Khattab? Ambil sebelah pedang yang tajam, lalu jempol kaki kita digores. Apa yang terjadi? Putus. Lalu kulitnya ditarik hidup-hidup dari kaki hingga kepala. Mati itu seperti itu. Tidak percaya? Silakan coba. Oh iya, saya belakangan. Saya mah tidak buru-buru. Tenang, saya Pak Guru, tenang aja. Kalau kalian penasaran silahkan lah. Satu lagi, adikku yang baik, sudah rasanya sakit, godaan setannya berat. Jadi saya beritahukan, godaan setan yang terberat itu ketika sakaratul maut. Karena apa? Setan mengerahkan seluruh kemampuannya agar kita pulang dalam keadaan su'ul khatimah. Bahkan setan zaman Nabi Adam turun tangan. Tidak cuma sendiri. Mereka tidak akan ikhlas setiap nyawa kita itu keluar dengan mengucap kalimat thayyib. Ingat, Rasulullah bersabda, barang siapa meninggal bisa melafalkan kalimat thayyibah, bisa melakukan la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Ingat, masuk surga. Masuk surganya kapan? Tidak ngerti. Tapi masuk surga. Hati-hati. Dalam Al-Quran dikatakan ada dakhalal jannah, ada udkhilal jannah, tapi juga ada ashabul jannah. Jadi ada orang yang masuk surga kapan-kapan itu, ada orang yang dimasukkan surga, tapi ada juga yang jadi ahli surga. Nah, sampai pilih yang mana? Tapi kelakuan kayak ahli neraka. Rasulullah pernah bilang, Rasulullah itu kalau bilang simpel saja, orang-orang penghuni surga itu di dunia ini sudah kelihatan. Jadi kelakuannya orang mau masuk surga itu di dunia ini kelihatan. Tidak ada masalah tiba-tiba terus tobat, jegelit, mati dalam badan baik, belum tentu. Memang sih, memang apapun yang kalian lakukan, kalian berbuat maksiat seperti apapun, kalau sempat tobat pasti masuk surga, saya jamin. Pasti masuk surga. Enak kan? Enak gak?
Enak? Kalau begitu kita bikin kesepakatan. Mulai saat ini, mari kita berbuat maksiat semaksiat-maksiatnya. Nanti kalau mau mati, tobat. Cuma itu masalahnya, tidak ada yang tahu kapan matinya. Itu masalahnya. Tiba-tiba lagi berasik-asik berbuat maksiat, Israel mampir. Sekaratul maut dalam keadaan mencucu. Malu-maluin enggak? Malu-maluin 7 turunan. Maka siksa yang pertama adalah Allah mempersulit kematiannya. Adikku yang baik, saya beritahu, di samping pekerjaan saya sudah lumayan banyak itu, masih ada satu pekerjaan. Kalau saya di Solo, rumah saya Solo Jawa Tengah, di rumah, nanti setelah ini kita langsung ke Solo ya Mas ya, langsung goodbye. Mungkin tahun depan ketemu lagi kalau ada umur. Oh. Nah, di sana ada 3 rumah sakit besar yang pasti manggil saya kalau saya mau dan bisa untuk khusus diminta bertemu dengan para pasien yang diperiksakan oleh dokter mau mati. Jadi katanya Pak Pur, saya ini asisten Israel. Karena rata-rata orang yang saya datangi itu besok paginya tidak ketemu lagi. Nah hari ini saya kesini. Ya iyalah, besok saya kemana sampai kemana, tidak ketemu kan? Iya. Oke. Menurut yang saya lihat, ratusan orang yang saya tunggu itu hanya bisa dihitung dengan jari orang yang bisa pada akhir hayatnya menyebut kalimat thayyibah. Hanya bisa dihitung jari. Bahkan mohon maaf, sampean sudah pernah nunggui, walaupun ustadz, walaupun kiai, pernah ada kiai yang meninggal itu tidak bilang apa-apa. Setelah diusut ternyata kiai yang satu ini suka galak sama istrinya. Kalau sama santrinya suka mukuli. Santri-santrinya dari itu karena diperlakukan seperti kerbau. Hati-hati sama seperti itu, ya kan? Jadi jangan terlalu tertipu dengan bungkus casing. Casingnya mah gayanya kayak anak metropolitan, ya kan? Rambutnya diacak-acak. Kalian itu kelihatan sekali kalau krisis PD. Parah krisisnya. Menurut saya, Allah telah ciptakan kalian dengan segala kelebihan, tapi berikut kekurangan. Itu harus terima semuanya. Justru kalau saya jadi sampean, saya akan tampil apa adanya. Jadi kalau ada orang yang tidak suka akan penampilan saya, berarti orang itu bukan orang yang baik. Gampang. Indikatornya gampang. Mas, saya beritahu satu hal. Ada pepatah Cina, waktu saya bekerja di Laut Cina Selatan dulu, ada pepatah Cina yang menyatakan perempuan itu makin cantik, makin pandai berbohong. Hati-hati. Demikian juga lagi. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Biasanya kalau kalian ketemu sama orang cakep, itu belum diapa-apain kan sudah histeris. Betul tidak? Iya. Jadi akhirnya apapun yang dikatakan ya mah iya aja, betul tidak? Iya. Apalagi sampai dirayu. Di dalam keramaian aku masih merasa sepi.
sendiri memikirkan kamu. Bohong habis. Orang rame orang kok bisa kesepian itu kan bohong. Saudara, hari ini cinta nggak cinta aja, tapi nggak usah bohong. Ada yang baik, minuman dibagi, tapi diterima dengan tertib. Kalau saya boleh pesankan, jangan diminum. Bikin sampai nanti tipis. Udah pegang aja. Kalau haus dicilat aja. Loh kok enak sampai minum, saya nggak minum, ya kan? Oke. Sisa yang kedua akan dilanda kepanikan yang besar. Kenapa? Ternyata adik-adik yang baik, Israel itu kalau mau mencabut nyawa kita itu bawa video player. Iya, udah tahu DVD di apa MP4, tapi canggih. Lalu diimplankan ke otak kita. Terus LCD-nya taruh di mata. Diputar sebuah film. Film apa? Film dokumenter. Iya, apa isinya? Semua yang pernah kamu lakukan sejak kalian lahir sampai meninggal dunia tanpa sensor. Makanya jangan heran, kalian pernah nunggu orang sakaratul maut tidak? Sekali-sekali nungguin. Ada pelajaran di situ. Ada orang yang sakaratul maut itu teriak-teriak kesakitan. Kenapa? Dia melihat masa lalu yang dia sembunyikan rapat-rapat itu muncul dengan apa adanya, persis sama dengan kejadian. Maka hati-hati kalian itu, jangan suka berbuat maksiat. Memang maksiat itu rasanya maksiut, tapi hati-hati, bahaya itu. Karena apa? Ingat baik-baik, kemanapun kalian pergi, kalian tidak pernah sendirian. Kemanapun kalian pergi, setidak-tidaknya berempat. Si Aka hebat, iya berempat. Kita, Rokib, Atid, setan belum dihitung. Setannya rombongan. Jadi kalau dinampakkan gitu, sebetulnya kalian pergi kemana aja tuh bawa kru. Iya, tidak pernah sendirian, betul, demi Allah betul, tidak pernah sendirian. Tidak pernah sendirian. Yang namanya Rocky Martin ini kayak mas berdua ini, yang satu bawa handicap, yang satu bawa catatan. Iya, iya disuruh terus itu. Itu saja sendirian, apalagi berduaan, wah butuh kuadrat. Itu bertujuh itu kita. Coba, kalau sekarang juga matamu saya pikir bisa lihat semua makhluk gaib, senang nggak? Ya benar, kamu bilang senang, tapi tidak akan dibalikkan loh ya. Itulah semua yang tidak bertanggung jawab, bilang ya tadi ada sana, ya. Lihat bentuk rambutmu itu sudah kelihatan orang yang bertanggung jawab. Ingat ya mas, kalian nggak usah niru siapa-siapa, kasihan sama kalian itu. Rambutnya mirip sekali dengan seseorang, kalian bilang, ih rambutnya mirip, mukanya enggak. Itu kasihan namanya, enggak pas. Jadilah diri sendiri. Dan Rasulullah mengatur kita menyisir rambut ada 3 hal. Banyak orang yang tidak ngerti. Apa aturan Rasulullah? Yang pertama, kalau menyisir rambut, perlihatkan dahinya. Lebar itu pak, tidak apa-apa. Loh, apa masalahnya? Coba saya nanya, apa masalahnya? Tidak ada kan? Memangnya kalau jidatnya lebih sempit terus lebih pintar, tidak jaminan. Ini pak, nutupi jerawat. Loh,
Apalagi kalau jidat itu jerawatan, jangan ditutup. Makin keringetan, makin tumbuh jerawatnya, Mak. Segede-gede jengkol. Sampai habis tempatnya. Yang ketiga, dicabut imannya. Iya. Episode yang ketiga, di alam kubur. Belum selesai, orang nak sholat itu tidak ya. Yang pertama, malaikat mungkar dan nakir. Kamu bukan nakir? Malaikat penanya di kubur akan mempersulit pertanyaan kita. Ada berapa pertanyaan di kubur nanti? Ya ada berapa, bukan marufu, ada berapa? Bagaimana? Ya jawabnya bagaimana tadi? Jawabnya tadi bagaimana? Karena apa? Pengen. Mas, belajar itu memang sebelum meninggal. Kalau jadi orang bodoh jangan keras-keras ngomongnya. Mas, kalau sampai melecehkan saya terima dengan senang hati. Saya bilang alhamdulillah. Tapi melecehkan Tuhan, saya tidak segan-segan membunuh sampean. Ini masalah serius. Ini sekarang bagaimana? Orang dikasih tahu kok jawabnya karena belum pernah mati. Yang benar saja, Mas. Mas, kalau mau melucu itu yang baik. Pak, Islam itu terlalu banyak aturan. Enggak, Rasulullah itu juga senang melucu kok, sama. Rasulullah itu senang humor. Tapi humornya Rasulullah itu tidak pernah nyakitin, tidak pernah bohong. Rasulullah itu tidak pernah bohong. Saya beri contoh kalau Rasulullah sedang bercanda. Satu ketika Rasulullah datang ke rumah Sayyidina Ali, ingin mengunjungi putrinya namanya Fatimah. Ada yang namanya Fatimah? Ada yang namanya Siti Fatimah? Ada yang namanya Siti Fatimah kelas 12 itu? Yang mana orangnya? Enggak kelihatan, mana sih? Hah? Berdiri. Apa yang kamu lakukan sehingga namamu aku sampai bisa kenal? Katanya kamu belajar jadi dukun gitu ya? Sudahlah, itu kayaknya Parto dasar dukun. Makin ngoncol, makin bodoh. Kenapa kira-kira? Ya kamu punya prestasi apa? Bilang, apa yang kamu raih? Medali Mas Sopo. Oh, tak kira medali Mas Andi gitu ya. Khusus buat kamu ada buku namanya Spiritual Building Value, mengindra yang tak terindra. Tulisan saya buat kamu. Ya. Boleh dibuka, buka bungkusnya supaya nanti kamu baca sebagian supaya teman-teman ngerti apa isinya. Mic-nya ditaruh ke sana. Itulah pemikiran pembaca begini. Nanti di fotokopi. Pantas pacarmu cuma niru tampangnya orang, mau senangnya fotokopi. Oke, cantik. Buka. Mana saja kamu suka. Sembarang buka. Lalu baca pelan-pelan, yang keras dan teman-teman dengar apa yang ada di dalamnya. Oke, nomor berapa cantik? Bukan halaman, nomor. Nah, good. Baca. Segala yang dilakukan tanpa cinta akan sangat membebani dan akan memberatkan.
kita tak akan sanggup terjaga dan tafakur istiqomah di setiap gulita jika tanpanya. Begitu pula semesta dan jagat raya. Dia menciptakannya dengan sepenuh cinta. Untuk itu, untaikan pujian di setiap butir zikirmu agar terpatri kecintaan kita kepadanya. Ya. Segala yang dilakukan tanpa cinta itu akan sangat membebani. Kalau kamu tidak punya kecintaan sama Allah, kamu akan berat bangun tengah malam, ambil air wudhu. Tahu tidak? Bahkan tanya sama Fatimah itu, ketika dia mulai mempelajari tentang astronomi, ketika dia mulai belajar ilmu falak, Mas, sampai kalah sama anak SMA sampah, peraih medali emas ilmu falak sedunia. Itu baiknya dipanggil buat nyantri di sana, ya. Tapi benarkah Fatimah ketika kamu mulai belajar itu betul-betul dalam hatimu seperti Rasulullah bilang, Rabbana ma khalaqtal hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Karena itulah yang Rasulullah lakukan setiap malam sebelum sholat tahajud. Rasulullah itu pasti keluar rumah lalu memandang langit dan bintang-bintang, lalu membaca surat Ali Imran ayat 191 itu. Ya Allah, sungguh tidak ada sia-sia kau ciptakan semuanya ini. Itu Rasulullah. Maka kalau tidak ada kecintaan yang dalam, tidak akan bisa. Resepnya satu lagi Fatimah, cintai Allah lebih dekat lagi, maka kamu akan mengerti sebetulnya hidayah apa yang akan diberikan kepada kamu. Ya, baca lagi nomor 42. Baca yang keras, pelan-pelan. Itu masalahmu soalnya. Pelan-pelan bacanya. Cobaan yang terberat terkadang sering muncul justru dari orang yang terdekat dengan kita. Bersabarlah. Mereka bukan tidak mengerti atau tidak mau tahu. Mereka butuh perhatian lebih agar makin tumbuh kasih sayang, karena kasih sayangnya juga hanya dilimpahkan kepada yang sabar berdekatan dengan. Itu masalah belakangan ini. Ya. Cobaan yang terberat kadang justru muncul dari orang yang paling dekat dengan kita. Ingat, mereka bukan tidak mau tahu, mereka bukan tidak mengerti, mereka hanya butuh perhatian yang lebih agar tumbuh kasih sayang. Cantik, ibuku pun begitu, sama. Ini bukan soal beda pendapat, hanya kamu tidak tahu bahwa ibu butuh kasih sayang. Kadang-kadang beginilah anak-anak, adik-adik yang baik. Orang tua itu kadang-kadang hanya ingin kita ada di rumah, duduk tenang, dekat dengan mereka. Mereka itu tenang. Itu yang dibutuhkan. Kadang-kadang seperti itu. Paham maksudnya? Jadi kadang-kadang habiskanlah waktu bersama-sama mereka. Jangan asik dari dirimu sendiri. Ingat, kebersamaan kalian dengan mereka itu tidak akan lama. Percayalah. Karena masa mereka itu akan segera berganti, ganti masa Anda, betul tidak? Satu saat nanti kalau kalian punya anak, kamu pun pengen begitu. Memang sih sayangnya orang itu macam-macam. Orang yang sayang itu macam-macam. Ada ibu yang sayang sama anak itu kalau kalian tiba-tiba kecelakaan jebret. Itu ada ibu yang, Masya Allah, anakku kenapa nak, sakit nak. Itu ada yang begitu ibu. Tapi ada juga orang tua yang begitu kan tabrakan jebret harus dimarah-marahin. Sampailah sudah saya kasih tahu, hati-hati naik motor, matanya ditaruh di mana. Ada yang begitu, betul tidak? Ya. Tapi jangan salah, mereka itu sayang. Teriakannya yang kuat, makiannya yang kuat, itu karena mereka terlalu khawatir. Pertanyaannya, lalu kenapa mereka kasar? Kenapa mereka kuat memaki kita? Karena selama ini memang kalian itu kalau dibilangi sekali gak langsung jalan. Itulah kalian. Coba kalau pelan disuruh itu langsung berangkat. Gak akan diulang, percaya, gak akan diulang. Nah, sholat.
berangkat. Ya Pak, Bu. Diam mereka. Tapi kalian kan dengar gimana? Pak. Sholat. Pak, Pak. Loh, malah bapaknya selotor. Wah, masalah itu. Ya. Paham maksudnya? Fatimah ngerti maksudnya? Pressure yang diberikan selama ini justru karena mereka ngerti betul apa yang kamu bisa. Kamu dan saya punya background yang agak sama. Saya ketika umur 10 tahun, bapak saya sudah tidak ada. Kami orang miskin. Saya orang miskin. Ibu saya 7 bersaudara. Saudara ibu saya itu kaya raya semua. Bahkan salah satu di antara mereka ada yang jadi ajudan presiden waktu itu. Tetapi tidak ada satu pun di antara mereka yang mengunjungi rumah kami. Jangankan mengunjungi, menanyakan kabar kami. Dan jadi miskin itu sakit, betul tidak? Betul tidak? Kalau lebaran ada dia kumpul semua makan-makan. Apa tugas ibu saya? Masak, cuci piring. Itu tugas orang miskin. Sakit Mas. Lalu saya bilang sama adik-adik saya, kita harus pintar. Karena hanya orang yang pintar yang bisa berbicara. Hanya orang pintar. Saya bagi satu rahasia mau. Saya ini tidak cerdas. Tidak, saya ini tidak cerdas. Dibanding adik-adik saya itu cerdas. Semua adik-adik saya dari SD sampai selesai sekolahnya beasiswa semua. Saya ini tidak cerdas. Tetapi dulu menyadari ketidakcerdasan saya. Kalau orang lain belajar sekali, saya 2 kali. Orang lain belajar 2 jam, saya bisa belajar 5 jam. Kalau belum kepalanya puyeng, belum menyerah, belum matanya, belum huruf itu belum double gitu, belum berhenti. Iya. Karena apa? Jadi miskin itu sakit. Kalian sudah alami? Jadi miskin itu sakit Mas. Sakit. Mau bergaya pakai wax, tidak pakai wax yang mereknya bagus, betul tidak? Pakai wax saja campur lilin, nah, aneh kan? Iya. Mau pakai baju yang keren, tidak bisa, betul tidak? Tidak bisa. Bahkan menjadi muslim itu harus kaya. Kenapa? Kalau kamu tidak punya duit, kamu tidak bisa syiar. Tidak bisa, percaya tidak? Sampai mau mendatangkan ustadz kampung saja, bayar tidak? Bayar. Kalau kamu tidak punya duit, pernah pengajian di rumahmu? Tidak pernah. Atau kalau ustadznya itu ridho, ikhlas, tidak bayar, datangkan orang itu nyuguhin tidak? Ngasih makan minum tidak? Bayar tidak? Bayar. Harus pintar. Dan jangan pernah terima nilai di bawah 9. Oh, jangan mau. Mas, kalau kamu mau bersaing sampai ke sana, kamu mau menyusul pendahulu-pendahulu Pak Jenderal Hartono, Mahfud MD, orang-orang yang punya kemampuan luar biasa, bisa bersaing di Jakarta. Kalau enggak. Orang Madura itu saya suka. Orang Madura itu rata-rata survivingnya kuat, perjuangannya hebat. Tetapi yang keluar dari Madura, yang ada di Madura, letoy semua. Maaf saya tidak terus terang. Jadi kalau kalian ingin maju seperti orang-orang yang telah mendahului kamu, harus punya semangat berjuang yang kuat, tinggi. Ingat, permata itu supaya berkilau diapakan? Digerinda, betul tidak? Digosok, dibakar, ditempa, baru berkilau. Kalian juga begitu. Kalian ini semuanya masing-masing punya permata. Bahkan saya punya kemampuan bisa mengukur IQ kalian. Tapi kalian nggak mau asah. Kalian justru lebih asik memikirkan hal-hal yang nggak penting. Apa misalnya? Kalian lebih mementingkan bagaimana bodi kalian kelihatan cantik. Kalian lebih mementingkan bagaimana tampang kalian kelihatan ganteng. Padahal Mas, ganteng juga kalau nggak punya duit nggak kepake. Betul tidak? Iya. Tanya, cewek-cewek ini lebih seneng dapat orang yang gendut, jelek, pendek, tapi soleh, kaya raya, itu tidak? Iya.
emang apaan? Apa doang? Tua dikit juga kendor semua. Betul nggak? Mikir mas. Ya, ingat baik-baik. Orang Madura itu orang yang paling saya kagumi selain etnis Jawa dan Padang. Di luar sana mereka punya semangat tinggi. Dan ingat mas, saya mengadop banyak humornya orang Madura, tapi yang tidak kayak sampai gitu, melecehkan orang, enggak. Humornya cerdas orang Madura. Kalau humornya Rasul tadi, ketika datang ke rumah Sayyidina Ali tidak dengar, tiba-tiba udah masuk, Assalamualaikum. Sayyidina Ali kaget, loh Rasulullah sudah datang, naik apa tadi? Kok saya nggak dengar? Naik anak onta, percaya nggak? Nggak percaya lah, Rasulullah itu tinggi, besar, ganteng, gagah. Naik anak onta, apa nggak meledek? Sayyidina Ali nggak percaya, dia nengok di depan pintu. Ternyata yang diparkir itu onta tinggi, besar, putih warnanya. Nah, bercanda ya. Ini kok anak onta? Apa kata Rasulullah? Memangnya ini bukan anak onta? Anak onta bukan? Oh iya lah, itulah Rasulullah bercanda itu gitu. Iya. Maka satu ketika budaya orang Arab itu mas, kalau ketemu temennya, ini beda. Kalau budaya orang kita sama. Mungkin kalau kalian mulai belajar rokok kan, bagi-bagi rokok. Kalau orang Arab, kumpul itu makan-makan. Nah satu ketika makan dengan Khulafaur Rasyidin, dengan para sahabat, makan kurma. Nah Sayyidina Ali itu setiap makan kurma, bijinya ditaruh di depan Rasulullah. Makan kurma, bijinya ditaruh di depan Rasulullah. Setelah habis kurmanya, Ali ngeledekin Rasulullah. Ya, siapa yang makan yang paling banyak? Rasulullah tidak tersinggung, Rasulullah tidak bisa akal. Apa kata Rasulullah? Saya mending makan kurma ada bijinya. Nah, Ali ini dari tadi makan, kemana bijinya? Itu bercandanya Rasulullah. Saya pernah kepinggal-pinggal karena ada humornya orang Madura itu cakep. Saya pakai sampai sekarang. Apa itu? Jadi katanya waktu ada hari kemerdekaan 17-an ada lomba menyanyikan lagu wajib anak-anak. Iya, disuruh nyanyi lagu. Ya, seperti itu. Itu umurnya Madura itu. Nyanyi hari kemerdekaan. Dia nyanyi bagaimana? 16 Agustus tahun 45. Masalah mas. Ulang. 16 Agustus tahun 45. Masalah. Loh Pak, dengerin dulu lagunya Pak. Oh ya. 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan kita. Itu humor Madura itu. Cerdas tidak? Cerdas. Ada orang Madura yang pernah diceritakan oleh almarhum Gus Dur ketika diwawancara oleh Big Andy. Waktu itu Gus Dur mengadakan kunjungan ke Australia. Ternyata di Australia itu juga banyak orang Madura. Nah, begitu beliau datang, didatangi lagi ketemu orang Madura. Lalu Gus Dur menguji bahasa Indonesia. When will you go to Indonesia? Ditanya begitu. Kapan pulang ke Indonesia? Apa jawaban Madura itu? Yes, muta Sunday, yes Monday. Itu humor Madura. Jadi lain kali buatlah humor yang cerdas. Karena sebetulnya humor yang lucu itu humor yang cerdas. Kalau kalian terbiasa meniru di TV itu, maaf saya mau bilang terus terang, di negeri kita ini di TV-TV itu belum ada humor yang cerdas, belum ada komedian yang cerdas. Rata-rata komedi di tempat kita itu melecehkan, betul tidak? Kalau tidak melecehkan orang lain, melecehkan diri sendiri. Komedian di tempat kita kan mesti dicari yang jelek, gitu kan? Padahal kan komedian tidak harus jelek, betul tidak? Tidak harus jelek, ganteng boleh jadi komedian, betul tidak? Yang penting kan pinter. Nah, kembali pada permasalahan kita tadi. Maka jadilah orang yang pintar. Satu lagi, jangan pernah jauh dari Tuhan.
Jadi saya ingatkan kembali, ada beberapa pertanyaan di kubur tadi. Ada pernah belajar? Lupa? 5 pertanyaan, ingat baik-baik. Ada 5 pertanyaan. Ini kurikulumnya ada kok, pelajarannya ada kok. Ada nanti yang lupa, betul ya? Hati-hati loh kalau lupa. Siapa tahu besok sampai gilirannya lupa, bahaya. Kalau bisa jawab 5 pertanyaan ini, lolos. Betul? Betul? Setuju? Kalau begitu, minta tolong sama guru yang di belakang itu untuk ngeprint jawabannya. Terus kita laminating. Nanti kalau kita meninggal, selipkan di kain kafan. Begitu muka anak datang, langsung. Bisa gitu? Bisa? Atau saran yang lebih praktis, mau tidak? Saran yang lebih praktis, mau? Begini, sampai di rumah pesen sama bapak sama ibu, Pak, Bu, aku mau pesen. Kalau sampai aku mati nanti, tolong sekali, tolong kain kafanku nanti disablon. Jawabannya ada di situ. Jadi kalau bukan laki datang, kalian tinggal berdiri aja. Oh, nanya ini kan? Bisa begitu? Dua, kuburnya gelap gulita. Jadi kalian di alam kubur itu seperti orang buta, jangan ngerti apa-apa. Tapi maaf, saya bicara terus terang, tahu-tahu jutaan belatung mengenai tubuh kita. Mikroba, seluruh binatang pengerat langsung mengenai tubuh kita. Dan anehnya terasa. Iya, terasa. Kalau orang soleh Pak, oh beda orang soleh. Orang soleh itu baru meninggal saja, malaikat itu sudah turun ke liang lahat. Ngapain? Bersih-bersih, pasang baygon. Iya, ada buktinya. Jadi begini, tahun 2003, yang namanya Jabal Uhud itu kebanjiran. Kamu tahu kan, di samping Jabal Uhud itu ada makam para syuhada, ya kan? Yang namanya padang pasir itu tanahnya padat tidak? Enggak, hanya pasir saja. Kalau kebanjiran larut tidak? Larut. Nah, jenazah di bawahnya itu kelihatan semua. Tapi anehnya adikku, jenazahnya masih utuh. Bahkan darah yang mengalir itu kelihatan masih segar, masih baru. Padahal sudah 1400 tahun. Itu bukti bahwa orang-orang yang soleh jasadnya dilindungi oleh malaikat. Berarti Fir'aun termasuk orang yang baik, Pak. Bahmu. Jasadnya masih utuh. Allah berfirman, sengaja diselamatkan Fir'aun itu untuk tanda sebagai bukti, betul tidak? Bahwa supaya kalau ada orang yang cerita tentang Fir'aun itu kalian tahu, oh Fir'aun itu ada, gitu. Itu di dalam Al-Quran Allah jelaskan tentang Fir'aun itu. Jadi jangan heran kalau Fir'aun itu masih bisa tersenyum tanpa bibir. Ya. Yang ketiga, tanah tempat dikubur akan menjepitnya sampai-sampai tulang iga atau tulang iga. Ini tulang iga, tulang rusuk ini, tangan kiri ini ketemu seperti jari tangan begini. Apa nggak mati? Hah? Lupa. Itu akan kalian alami sampai hari kiamat. Ya kalau hari kiamatnya tinggal besok pagi, tunggunya tidak lama-lama, betul tidak? Kalau kiamatnya ternyata masih 5 miliar tahun lagi, ya pendek. Yang terakhir, yaumul hisab, ya hari kiamat, hari penghitungan amal. Satu, Allah mempersulit hisabnya. Dan hati-hati, Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang suka meninggalkan sholat, nanti dibangkitkan di hari kiamat dengan wajah
persis babi hutan. Masa sih Pak? Yauma idzi yasdurun nasu astakal yurau a'malahu. Pada hari itu manusia dibangkitkan dengan wajah sesuai dengan amalannya masing-masing. Gak sholat, celeng. Dan kamu sudah tidak bisa bohong lagi sama Allah. Sholat gak? Sholat ya Allah. Gak bisa. Mukamu persis pakai gitu kok. Kamu pakai? Temennya Sun? Bohong. Cuma dibenci Allah. Temenmu itu ngantuk? Ngantuk? Ingat pacar? Sudah punya pacar? Sudah punya? Hah? Kamu kalau bilang tidak punya, nanti pacarmu mutusin beneran. Kok ya ada yang mau gitu ya? Alhamdulillah. Iya, sudahlah. Anakku, alhamdulillah. Daripada sampean ya. Yang ketiga, hati-hati. Siksa yang paling akhir langsung dimasukkan jahanam. Surat Al-Baqarah ayat 81, hum fiha khalidun. Mereka di dalamnya kekal abadi. Yang namanya jahanam itu neraka kelas paling bawah. Ada berapa kelas neraka itu? 7. Yang paling bawah namanya jahanam. Supaya kalian gak main-main, saya beritahukan, nanti di neraka kalian akan lihat hanya ada satu orang di seluruh penjuru bumi ini. Satu orang saja yang disiksa paling ringan di neraka paling atas. Siapa dia? Gak apa-apa, dulu dah. Enggak, kiai masih enggak di neraka dong, ngawur aja. Ini neraka ini, kiai di surga. Belum, bukan, masih kelasnya masih kiai masih bawahnya lagi. Masih entek kiai di bawah. Ya yang korupsi itu, yang duit itu parah itu. Abu Talib bin Abdul Muttalib. Siapa dia? Paman Rasulullah. Kenapa masuk neraka? Sampai akhir hayatnya tidak beriman. Kenapa siksanya ringan? Sepanjang hidupnya kita tahu beliau membela Rasul. Apa siksa yang paling ringan? Cuma diambilkan satu batu kerikil dari neraka. Satu batu kerikil saja mas. Besarnya sebesar kaca. Lalu ditaruh di atas jempol kakinya. Apa yang terjadi? Otaknya mendidih. Itu siksa paling ringan. Kalau berani meninggalkan sholat, dijebloskan dalam jahanam. Oh tidak apa-apa, bener kaget. Karena apa? Memang orang masuk neraka itu tidak ada yang pelan-pelan. Malaikat penjaga neraka itu kejem-kejem. Tidak ada malaikat penjaga neraka lalu sama sampean monggo. Rasulullah saja pernah bilang yang namanya penjaga neraka itu mas, malaikatnya yang paling kecil itu tingginya setinggi gunung. Iya, itu malaikat paling kecil. Kulitnya hitam kebiru-biruan. Matanya bercahaya seperti halilintar. Suaranya bergemuruh seperti gunung meledak. Mereka masing-masing bawa pemukul. Satu pemukul saja dipikul 1000 orang tidak sanggup. Kamu akan berhadapan dengan makhluk yang seperti itu. Dan mereka tidak punya belas kasih. Pemukul ini dihantamkan ke kepala kalian. Apa yang terjadi? Bentuk cilik sini, dikit, bengkak dikit di sini.
Yang lain remuk. Sekarang saya beri pertanyaan yang lebih serius. Pertanyaan ini pernah saya tanyakan kepada Pak Timur Pratopo, Kapolri kita. Beliau pernah ikut kegiatan ini sampai 3 kali. Jadi kalian itu patut berbangga karena kalian itu sekelas para jenderal, betul ya? Tadi kalau kalian baca, kami punya kurikulum tetap di Skadik 45 Lanut Adi Sumarmo, Sekolah Perwira Tinggi Angkatan Udara. Peserta yang hadir pangkatnya yang paling rendah Mayor Udara. Para dokter, para ustadz, santri pernah ikut kegiatan ini. Puncak prestasi kami adalah tahun akhir 2006 kami memberikan pelatihan kepada para menteri. Dari kalian sekelas para menteri. Dan yang luar biasa, ada atas perintah Bapak Cantur Pandu Setiadi Sarjana Ekonomi, Branch Manager 3 Serangkai Wilayah Madura, orang yang di belakang, nah kecil rapi badannya ini, nah dulu. Kalau dilihat pakai sedotan. Atas perintah beliau memerintahkan orang yang datang ke SMA 1 Sampang harus orang yang sama yang melatih para menteri itu. Tepuk tangan buat kalian. Tapi saya pasti yakin kalian itu dari tadi pasti penasaran. Katanya Bapak itu memimpin 16 perusahaan. Betul. Berarti kalian bertanya, kok sempet? Ya enggak? Kok sempet ngurusi sampean kayak gini? Betul enggak? Memang siapa yang menghina? Gak ada yang menghina. Saya mau bilang sampean saja kok. Ya? Tuh, saya beritahu ya. Saya beritahu tapi jangan bilang-bilang. Kita semua yang kerja itu anak buah. Betul tidak? Iya, di mana-mana bos gak kerja. Ya kan? Kalau sampai lihat bos itu kerja, ngurusi urusan operasional, itu namanya bos kurang kerjaan. Atau organisasinya tidak berjalan dengan baik. Itu saja. Dan Mas, saya beritahu satu hal, saya ini memang orang yang dikaji untuk tidak bekerja. Ada orang seperti itu? Ada enggak? Ada. Banyak, sedikit? Banyak. Ada percaya? Nanti saya mau nanya, menurutmu kamu lebih senang melihat pemadam kebakaran itu jual tampang atau bekerja? Kalau aku lebih senang yang mereka jual tampang. Soalnya kalau mereka bekerja berarti ada kebakaran. Betul ya? Iya. Jadi ternyata di dunia ini ada orang-orang yang digaji yang kita harap mereka tidak kerja. Betul tidak? Iya. Kita pengennya tentara ya latihan gitu aja lah, tidak usah ngapa-ngapain, latihan buat tampang biar gitu aja. Sebab kalau mereka benar-benar kerja berarti ada perang. Bahaya itu. Apalagi coba yang kalian harapkan tidak bekerja? Dokter sih masih kita harapkan bekerja karena apa? Ngecek kesehatan kita ya kan, memberi vitamin masih kita harapkan bekerja. Tukang gali kubur kita tetap berharap bekerja karena mati itu wajib. Mati itu fardu ain, masing-masing wajib mati. Pengen masuk surga? Pengen? Mati dulu. Iya, sampai kalau ketika sudah tahu kan? Iya, mati dulu. Mati duluan sama mati dulu? Mati duluan sama mati dulu itu lain. Mati duluan sampai yang duluan. Kalau mati dulu nanti, gitu nanti, tapi mati dulu baru masuk surga. Sip.
Cakap, siapa nanya? Siapa namanya? Aku kok kecil? Pacarmu 2 ya? Saya kasih tahu, bergaul dengan siapapun boleh, berteman dengan siapapun boleh, dekat dengan siapapun boleh. Yang tidak boleh itu maksiat. Paham? Jadi kamu pacaran 13 tahun boleh SMS-an doang. 13 tahun SMS-an doang, tidak pernah ketemu. Greeting deh. Tidak apa-apa. Makanya tinggalkan, kalau cari teman pilih yang soleh. Karena orang yang tidak soleh itu pacarannya aneh. Betul tidak? Kenalan aja lewat FB, itu FB. Apa FB? Iya, faktor bobrok. Namanya saja mengerikan. Aku sayang celah lu. Ada. Nah. Itu bukti kalau dia itu bohong. Berarti dia tidak sayang. Saya kasih tahu, ada yang ganteng saya beritahu. Beda-beda tipis. Yang namanya sayang sama posesif itu beda-beda tipis. Hati-hati deh. Bisa-bisa dia menulis namamu, aku sayang Agung. Itu bukan benar-benar sayang sama Agung, tapi apa? Memagari Agung, membatasi Agung, ruang geraknya dibatasi supaya jangan bergerak kemana-mana. Agung itu milikku. Enak hidup kayak gitu, tuh. Enak hidup kayak gitu. Putuskan saja. Kan masih punya satunya. Itu belum yang sebelah rumah. Nah, yang tiap hari dia ngobrol. Yang namanya kamu kalau ditanya status kita apa? TTM. Iya. TTM itu apa? Iya, teman tapi mesum. Tenang dulu. Baik. Pertanyaan saya serius. Tolong jawab dengan seluruh kecerdasan kamu, dijawab dengan seluruh pengetahuan kamu. Pertanyaannya satu saja, juga hanya dengan mengangkat tangan saja. Siapa di antara kalian yang yakin sepenuh hati, bahkan tahu dengan pasti besok pagi masih hidup? Coba katakan. Ya, cuma satu orang saja, Fafan. Apa alasannya, Pak? Mike. Nah, oh dari tadi dipegangi Fatimah, Mike. Pantas alat. Alasannya apa, Pak? Allah. Loh, saya kan nanya, siapa di antara sampean yang yakin kalau bisa masing-masing sampean sebut Allah? Allah tidak masuk tadi dalam pertanyaan. Pan, saya beritahu hal, Pan, lihat saya. Selesaikan masalahmu, hadapi dengan tenang. Jangan banyak melawan, jangan banyak permintaan. Hidup itu seperti itu.
Ya, sampai kamu tuh tidak bisa connect dengan pertanyaannya. Paham? Saya yakin kalau kamu bisa selesaikan semuanya dan kamu bisa bersikap apa adanya, one day kamu jadi orang luar biasa. Pertanyaan sama saya. Siapa tahu nanti Fatimah kasih kamu. Enggak ya. Dia lebih senang pacaran sama bintang. Mimpi dong. Nah, oke. Baik, ada yang lain? Apakah kalian pikir temanmu bisa bantu? Jika saat itu tiba temanmu bisa bantu? Pertanyaan saya sederhana. Bagaimana jika ternyata hari ini hari terakhir kita? Oh, ini pertanyaan serius, tidak ada yang main-main dengan itu. Karena tidak ada satupun di antara kita yang ngerti sampai kapan kita akhir usia. Tidak ada yang ngerti. Coba renungkan baik-baik. Kalian belum pernah mendengar balita meninggal? Sudah? Sudah pernah mendengar anak SD meninggal? Sudah mendengar anak SMA kecelakaan meninggal? Apa tidak pernah terpikir oleh kalian tentang itu? Yang lebih mengerikan lagi, kalian meninggal dalam keadaan tidak sholat. Kamu pikir ayah ibumu bisa bantu? Bisa? Kekasihmu bisa bantu? Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Masya Allah. Beralas sana, berselimut tanah sendiri. Barangkali masih ada di antara teman-teman kalian yang bisa tersenyum, tertawa, bahkan mengajak kalian bercanda. Tapi ingat, mereka itu juga sedang dalam ketakutan besar. Mereka hanya berpura-pura berani saja di depan kalian. Tapi coba saya menanya, siapa yang berani berhadapan dengan Allah? Maka kali ini mari kita berdoa. Berdoalah. Tapi kali ini saya ingin berdoanya jangan seperti biasanya. Berdoalah sungguh-sungguh. Kalian punya cita-cita? Kalian punya masalah? Kalian punya keinginan? Berdoalah sepenuh hati. Untuk itu, jaga sikap duduk kalian, karena berdoa itu berkomunikasi dengan Allah. Mari luruskan safnya, jangan sampai duduk miring. Ingat, ini kita tentang Tuhan, bukan tentang manusia. Berdoa menurut kemampuan, menurut cara, bahkan menurut keinginan kalian masing-masing. Silakan. Silakan. Cukup, amin ya rabbal alamin. Tetap tundukkan kepala, tetap pejamkan mata. Saya mohon tetap khusyuk. Kali ini saya ingin kalian kerahkan seluruh kemampuan kalian. Kali ini saya ingin kalian gunakan seluruh akal sehat kalian. Gunakan baik-baik. Coba renungkan, coba bayangkan. Gunakan seluruh kemampuanmu, lalu coba bayangkan bagaimana jika saat ini juga
datang kepada kalian sesosok malaikat yang tinggi besar. Matanya menatap tajam pada kalian. Lalu dengan langkahnya yang menggetarkan bumi, dia berjalan mendekat. Mendekat, makin dekat, makin dekat. Begitu sampai di hadapan kalian, kalian terkejut karena jelas-jelas malaikat itu berkata, "Pulang sekarang." Lalu coba bayangkan dengan baik, dengan sangat paksa, perlahan-lahan nyawa kalian ditarik dari tubuhmu saat itu juga. Di samping jasad kalian masing-masing. Kalian didudukkan di samping jasad kalian masing-masing. Coba bayangkan kalian bisa melihat jasad kalian itu. Coba lihat jasadnya. Lihat baik-baik. Dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Amati dengan seksama. Lihat dengan baik. Coba lihat wajahnya. Wajah yang selama ini kalian bangga-banggakan itu. Coba lihat tubuhnya. Tubuh yang selama ini kalian sombongkan itu. Lihat baik-baik. Pucat, dingin, membiru. Lalu kalian menoleh ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri mencari bantuan. Tidak ada siapapun. Tidak ada siapapun. Tidak ada ayahmu, tidak ada ibumu, tidak ada saudara-saudaramu, tidak ada sahabat-sahabatmu. Dan tangan malaikat itu melemparmu ke udara. Terus terbang lebih tinggi. Lebih tinggi lagi. Terus terbang lebih tinggi lagi hingga jasad tak nampak lagi. Tinggalkan bumi, temui matahari, temui rembulan, temui bintang-bintang. Mereka semua bergerak menjauhimu. Mereka semua bergerak menjauhimu. Tidak ada satu pun di antara mereka yang mau didekati olehmu. Terus kalian terbang lebih tinggi lagi. Tinggalkan lagi lapisan pertama. Langit lapisan kedua. Langit lapisan ketiga. Langit lapisan keempat. Langit kelima kalian tinggalkan. Tiba-tiba kalian teringat satu nama. Satu nama yang selama ini telah ada. Satu nama yang selama ini kalian anggap biasa-biasa saja. Satu nama yang amat kalian butuhkan. Siapa yang kalian cari? Siapa yang kalian cari? Panggil namanya. Siapa
Lalu kalian sebut namanya, muncul setitik cahaya. Sebut lagi namanya, cahaya itu membesar. Sebut lagi namanya, cahaya itu sangat besar, memenuhi seluruh pandangan. Kalian menghibah-hibah, memohon-mohon, air matamu bahkan berubah menjadi darah. Tapi kalian mendengar cahaya itu berkata dengan sangat tegas, pergi dari hadapanku sekarang. Terusir, tertolak, terhempas dengan sangat cepat ke bawah dengan kecepatan yang lebih cepat dari sebelumnya. Kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya, kecepatan yang mampu merobek udara, kecepatan yang tidak pernah kalian bayangkan sebelumnya. Terbentur matahari, terbentur bintang-bintang, terkoyak-koyak oleh asteroid, bahkan terbakar oleh atmosfer. Kalian kembali didudukkan di samping jasad kalian masing-masing. Coba sekarang lihat jasad kalian itu. Jasad yang baru saja kalian tinggalkan itu. Lihat baik-baik. Coba lihat wajahnya. Wajahmu membusuk. Kulit-kulitnya mengelupas, bersibah tanah, berbau menyengat. Lalu kalian diminta kembali masuk dalam jasad itu. Kalian bilang tidak mau, tidak mau. Ini bukan aku, ini bukan aku. Lalu siapa kalian sebenarnya? Kemudian kekuatan yang luar biasa itu memaksamu kembali masuk dalam jasad busuk itu. Seketika